warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita dan bersama narasumber kita yaitu Ustadz Soleh. Kali ini kita akan membahas tentang kurban. Baik, Ustadz Soleh, bagaimana sejarah tentang hewan kurban dan apa saja dalil-dalil khusus tentang yang berkaitan dengan hewan kurban tersebut? Terima kasih banyak kepada Mbak Novi yang menanyakan sesi tanya jawab pada sore ini tentang ibadah kurban, yang mana yang ditanyakan oleh beliau yaitu apa sejarah kurban. Yang mana sejarah kurban adalah yang mana kita ketahui yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 27, waslu alaihim naba abnai adam bil haqq qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam taqabbal minal akhar. Tidak, yang artinya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang dua anak Adam ketika anak Adam beranjak dewasa yaitu Qabil dan Habil, lalu mereka diperintahkan untuk berkurban. Dari kurban di antara dua anak Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil, akhirnya salah satu diterima yaitu kurbannya Habil dan ditolak daripada kurbannya Qabil. Timbul pertanyaan, kenapa Qabil diterima, Qabil tidak diterima, Habil diterima? Habil diterima yang pertama, kurban yang diberikan adalah kurban yang terbaik karena beliau basicnya orangnya pekerjaan seorang peternak, maka beliau mencari kurban yang besar yang sehat hewannya untuk dikurbankan, yaitu berupa kambing yang besar. Sehingga dari kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa kurbannya Qabil tidak diterima? Secara basic Qabil adalah seorang pertanian. Seyogyanya ketika berkurban hendaklah memberikan pertanian yang bagus, yang sehat. Tapi kenyataannya dicari sayur-sayuran yang sudah layu malah diberikan kepada orang lain untuk dijadikan kurban. Sehingga dari segi apa yang diberikan aja yang tidak baik, maka ditolak daripada kurbannya Qabil. Lalu kemudian singkat cerita ada gengsi, ada hasud dari Qabil sehingga terjadinya pembunuhan. Itu sejarah singkat mengenai kurban dari Nabi Adam. Lalu kemudian berlanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ismail, sudah berpuluh-puluhan tahun belum diberikan momongan, akhirnya diberikan momongan, dan ketika sudah dewasa lalu kemudian dapat amanah dari Allah untuk dikurbankan. Lalu singkat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam tentang apa yang dimimpikan, yang perintah Allah dalam mimpinya untuk dikurbankan. Apa yang dikatakan seorang anak Nabi Ismail kepada bapaknya Nabi Ibrahim, laksanakanlah kalau emang itu perintah dari Allah. Sehingga terjadilah kurban Ismail alaihissalam. Namun ketika di dalam pemotongan pengorbanan Nabi Ismail ini diganti dengan hibah. Singkat cerita menurut ahli tafsir, kambing yang ditukarkan untuk menggantikan kurbannya Nabi Ismail ternyata itu adalah salah satu kurban yang dulu yang diterima oleh Allah, kurbannya putra Nabi Adam yaitu Habil alaihissalam. Nah, mengenai dalil kurban itu sendiri adalah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah sebagaimana surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah kalian. Itu adalah dasar salah satu dalil kurban. Baik, Ustadz Soleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengertian dengan kurban tersebut?
pengertian kurban yang ditanyakan oleh Mbak Novi yaitu terbagi menjadi dua. Pertama, kurban secara etimologi atau secara lugatan yang artinya yaitu ma taqarraba ilallah, yaitu suatu perkara yang mendekatkan diri perkara tersebut kepada Allah. Jadi kalau kita punya kendaraan, lalu kendaraan itu menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kendaraan itu disebutkan kurban. Punya motor digunakan untuk mencari nafkah. Niat untuk mencari nafkah itu buat nafkahi anak dan istri itu karena Allah. Lalu kemudian dari naik kendaraan itu kita buat ke masjid, buat datang ke majelis taklim, buat nolong orang, kita bantu nganterin ke rumah sakit atau puskesmas, itu pengertian kurban. Yang terbanyak kita datang ke majelis taklim mendapatkan ilmu bermanfaat, dari ilmu tersebut kita gunakan untuk ibadah, kemanfaatannya itu pun bagian daripada sedekah. Kita memberikan sedekah kepada seseorang, niatkan dalam sedekah itu bertakarub kepada Allah, sehingga sedekah pun di bagian daripada kurban. Jadi secara etimologi kurban itu secara umum segala sesuatu yang mengarah mendekatkan diri kita kepada Allah itu pada intinya kurban. Anak kita dididik supaya pintar ngaji, berarti kurban. Suami kita mengajarkan kita supaya kita rajin sembahyang, rajin sholat, itu berarti kurban. Yang kedua, ada pengertian kurban secara terminologi atau secara istilah, yaitu ismun lima yudbahu minan ni'ami yauman nahri wa ayami tasyriki taqarruba ilallah, yaitu nama daripada hewan yang akan dipotong, sebagaimana hewan yang dipotong itu kambing, sapi, kemudian onta. Lalu dari hewan-hewan yang dipotong ini dipotonglah pada hari Idul Adha, dan juga 3 hari di tanggal 11, 12, 13, yaitu disebut dengan hari tasyrik. Nah, diniatkan ketika dalam pemotongan itu yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pengertian daripada kurban. Yang pertama tadi secara etimologi, yang kedua secara terminologi. Baik Ustadz, dengan hukum hewan kurban sendiri itu hukumnya seperti apa ya? Tentang hukum kurban itu sendiri. Hukum kurban khususnya buat kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ulama telah menjelaskan sunnatun muakkadah, sunnah muakkad. Jadi hukum kurban itu bukan berarti ketika hukum pelaksanaan kurban seumur hidup, tapi tiap tahun. Itu pun dijelaskan lagi, hukum sunnah muakkad di sini sunnah kifayah. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika dalam memotong dalam satu keluarga cukup anaknya, istrinya, tidak usah potong lagi. Yang kedua, hukum kurban itu sendiri ada yang sunnah dan ada yang wajib. Ada hukum yang wajib yang hal karena kita ada punya hajat, anak kita, andai kata anak kita berhasil setelah lulus SMA ini dan mendapatkan tempat universitas yang terbaik, katakan negeri, maka anak saya ini akan nanti akan motong kambing untuk dijadikan kurban sebagai rasa syukur kepada Allah. Hukum kurban kan awalnya sunnah, karena ditaklekkan, dinadarkan agar sampai hajat anak kita, akhirnya hewan yang tadinya sunnah kurban jadi wajib. Bagaimana ketentuan pembagian kurban itu? Kita harus wajib itu siapa saja yang harus dibagikan? Hewan kurban itu dibagikan kepada siapa saja gitu. Yang sebagaimana saya sebutkan tadi, kurban itu ada kurban wajib dan kurban sunnah. Kurban wajib ketika itu kurban sudah dipotong hewan kurban lalu kemudian dibagikan, maka kita sendiri yang berkurban
anak istri kita, orang tua kita tidak mendapatkan kurban. Tapi kurban itu diberikan kepada fakir miskin. Lalu andai kata ada kurban sunnah, maka seyogianya ya kalau pengen cari yang afdol, yang utama, disedekahkan semua. Kita yang berkurban, keluarga kita yang mewakili daripada kurban kita, nggak dapat itu nggak apa-apa. Itu kalau paling afdol. Tapi ada kesunahan mengambil keberkahan daripada kurban, sepertiga daripada hewan kurban itu kita boleh buat kita, buat sepertiganya lagi buat orang-orang sekitar kita, yaitu keluarga kita yang terdekat kita, paman, bibi kita, itu mendapatkan sepertiga, dan sepertiganya lagi diberikan kepada orang fakir miskin. Atas semua pertanyaan saya telah dijawab. Mudah-mudahan pertanyaan saya mewakili teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk saya. Terima kasih untuk Ustadz Soleh. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.